Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Shalawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, panutan kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai kitab Ta'lim Muta'alim. Setiap manusia punya ujiannya masing-masing. Setiap manusia ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan pekerjaan, ada yang diuji dengan musibah, dan lain sebagainya. Tapi tetap hakikatnya seorang manusia adalah berbuat baik dimanapun, kapanpun, dalam keadaan luas ataupun sempit. Maka dalam Maulid Simtudurah dikatakan, Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Meminta kepada Allah untuk dibukakan segala pintu-pintu kebaikan yang terkunci. Hakikatnya kebaikan itu adalah sesuatu yang terkunci. Tidak bisa seseorang ingin melakukan kebaikan jika tidak diberikan kekuatan, taufik dan hidayah kepada kita. Makanya semisal contoh ketika ada seorang pemulung atau seorang pengemis, mau itu dia orang kaya ataupun miskin ataupun sederhana, ketika pintu kebaikan itu sudah dibuka, pasti ia akan menyisihkan sebagian uangnya untuk diberikan kepada seorang pengemis tadi. Tapi kalau kebaikan itu tidak terbuka dan masih terkunci, sulit rasanya. Meskipun kita memiliki uang yang ada, yang lebih di dompet, tapi ketika kebaikan itu terkunci, sulit untuk memberikan sedekah. Makanya di kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan, Al-muhsinu sayajzi bi ihsanihi. Orang yang melakukan baik, dia akan dibalas dengan kebaikannya. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Wal musii'u sayakfi masawihi. Orang yang melakukan keburukan, cukuplah orang itu akan keburukan yang berbalik kepada dirinya. Jadi ketika kita melakukan kebaikan atau keburukan, dua-duanya akan kembali kepada diri kita lagi. Maka pilihlah kebaikan atau keburukan yang ingin kita lakukan. Kemudian ada satu syair, Da'al mar'a la tajzi ala su'i fihli. Tinggalkanlah seseorang dan janganlah balas perbuatan keburukannya. Jadi ketika kita dicaci, ketika kita dimaki, entah itu kita dapat musibah yang menyakitkan hati kita, maka sudah tinggalkan seorang itu, jangan balas perbuatan buruknya. Sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluh. Maka sesungguhnya orang itu yang melakukan kejahatan akan cukup dengan balasan keburukannya yang akan menimpanya. Karena itu tadi, kebaikan yang kita perbuat akan kembali lagi kepada diri kita, dan keburukan yang kita perbuat akan kembali lagi kepada diri kita. Saya teringat sebuah syair yang dilantunkan oleh almarhum Gus Dur, mudah-mudahan tambah rahmat. Syairnya itu, waladatka ummuka ya bana adama bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura faj'al li nafsika an takuna iza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura.
ibumu melahirkanmu wahai anak Adam, dan ketika itu engkau menangis. Wan nasu haulaka yadhakuna surura, dan manusia sekitarmu tertawa gembira melihat kelahiranmu. Faj'al li nafsika, maka jadikanlah dirimu antakuna iza bakau, ketika mereka menangisi, fi yaumi mautika, menangis di hari kematianmu, engkau sendiri yang tertawa karena gembira. Maknanya ketika seorang sudah sangat dikenal kebaikannya, bahkan sudah banyak dirasakan oleh orang-orang sekitar, maka ketika orang itu sudah meninggal dunia, akan dihadiri oleh banyak orang, akan dihadiri oleh ribuan orang, dan air mata orang-orang yang datang di pemakaman menunjukkan bahwa orang yang meninggal adalah orang yang baik, orang yang dicintai. Sebagaimana ulama-ulama di Tarim, semisal Habib Abu Bakar Al-Adni, ketika beliau wafat, banyak para jamaah, santri-santri beliau dan ahlu Tarim yang datang untuk mengantarkan jenazahnya. Hanya untuk mengantarkan jenazahnya saja sudah ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang yang memadati komplek pemakaman Zanbal. Ini berarti bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Habib Abu Bakar Al-Adni itu bisa dirasakan oleh semua penduduk Tarim, semua penduduk Yaman. Makanya syair Gus Dur ini menjadi salah satu favorit bagi diri saya. Jadi bagaimanapun juga dalam waktu yang luas ataupun sempit, seseorang itu harus terus melakukan kebaikan. Maka tinggalkanlah orang yang melakukan perbuatan buruk dan janganlah kau balas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ilmu saya masih terbatas, ilmu saya masih terkunci. Mudah-mudahan kita semua diberikan berkahnya ilmu, diberikan futuhnya ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.